Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini akan dibacakan berjudul, Adam dan Hawa tak lakukan hubungan intim selama di surga. Kisah ini dikutip dari kalam.sindonews.com, ditulis oleh Miftah Haji Yusuf Pati. Semoga limpahan hikmah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nabi Adam dan Siti Hawa tidak pernah melakukan hubungan intim selama di surga. Begitu bunyi sebuah hadis yang dikutip Ibnu Katsir menerangkan. Hanya saja, sejarawan Mesir Muhammad bin Iyas mengungkap hal yang berbeda. Menurut dia, Adam menggauli Hawa di tempat khusus yang ada di surga Firdaus. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah menjelaskan bahwa selama berada di surga, Adam sama sekali belum pernah menggauli Hawa. Hal ini bisa disimpulkan dari riwayat yang dituturkan oleh Anas radhiyallahu bahwa Rasulullah bersabda, Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi dalam keadaan telanjang dan keduanya hanya mengenakan beberapa helai daun dari surga untuk menutup auratnya. Kemudian Adam merasa panas hingga ia duduk menangis sembari berkata kepada istrinya, "Wahai Hawa, sungguh hawa panas ini telah membuatku sakit." Maka datanglah Jibril kepadanya, Adam, dengan membawa kapas dan memerintahkan kepada Hawa untuk memintalnya setelah mengajarkan cara memintal padanya. Setelah itu Jibril memerintahkan kepada Adam untuk menenun dan mengajarkan padanya cara menenun. Ia juga menambahkan, Adam belum pernah menggauli istrinya selama di surga hingga keduanya turun dari surga dikarenakan kesalahan mereka memakan buah pohon huldi. Disebutkan juga, dan keduanya tidur sendiri-sendiri, salah seorang dari keduanya tidur di satu sisi, sedang yang lainnya tidur di sisi yang lain, hingga Jibril mendatangi Adam dan memerintahkannya untuk mendatangi istrinya. Ditambahkan, dan Jibril juga mengajarkan kepadanya bagaimana mendatangi istrinya. Setelah Adam mendatangi istrinya, Jibril menjumpainya lagi dan bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan istrimu?" Adam menjawab, "Ia orang baik." Sedangkan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam karyanya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, menuturkan tatkala Adam dan Hawa diantar malaikat sampai ke surga Firdaus, mereka berdua melihat ranjang dari permata yang mempunyai 700 kaki dari yakut merah dan di atasnya ada kasur dari sutera hijau. Malaikat berkata, "Wahai Adam, tinggallah di sini bersama Hawa." Maka, keduanya turun dan duduk di atas ranjang tersebut. Lalu mereka berdua disuguhi dua petikan anggur. Satu petikannya panjangnya sama dengan menempuh perjalanan sehari semalam. Mereka berdua makan, minum, dan bermain-main di taman surga. Apabila Adam ingin bersenggama dengan Hawa, maka dia masuk ke dalam kubah yang terbuat dari permata dan zabarjud. Mereka berdua ditutupi oleh satir yang terbuat dari sutera. Dan apabila Hawa berjalan-jalan di dalam istana, maka di belakangnya diiringi oleh bidadari yang tidak terhitung jumlahnya, tulis Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas. Muhammad ibn Iyas, tahun 1448 sampai tahun 1522, adalah salah satu sejarawan terpenting dalam sejarah Mesir modern. Dia adalah saksi mata invasi Utsmaniyah ke Mesir. Pernikahan Adam dan Hawa. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas menuturkan setelah Adam turun dari mimbar, dia duduk di antara para malaikat. Kemudian Allah menjadikan dia tertidur karena di dalam tidur itu ada ketenangan bagi badan. Ketika tidur, dia melihat Hawa di dalam mimpinya, padahal Hawa belum diciptakan. Dia tertarik kepadanya ketika melihatnya. Kemudian Allah keluarkan dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Dari tulang rusuk itu diciptakanlah Hawa sama seperti bentuk Adam. Allah menciptakan Hawa dengan seindah-indahnya dan memberikannya 1000 keindahan bidadari. Maka, jadilah Hawa wanita tercantik di antara sekian wanita yang kemudian menjadi anak-anaknya hingga hari kiamat. Dia memiliki 700 kepangan rambut. Tingginya sebanding dengan Adam. Dia diberikan pakaian dan perhiasan dari surga sehingga dia sangat bersinar lebih terang daripada matahari. Karena mimpi itu, Adam terbangun dari tidurnya dan ternyata dia mendapatkan Hawa telah berada di sampingnya dan membuatnya takjub. Adam terasuki syahwat kepadanya. Maka, dikatakan kepada Adam, "Janganlah engkau lakukan, mengumpulinya, sampai engkau membayar mas kawinnya." Adam bertanya, "Mas kawinnya apa?" Allah menjawab, "Aku melarangmu mendekati pohon hintah, gandum, engkau jangan memakan buahnya."
Itulah mas kawinnya. Menurut sebuah riwayat, Allah berfirman, berikanlah dahulu mas kawinnya. Adam bertanya, mas kawinnya apa? Allah berfirman, mas kawinnya adalah selawat kepada nabiku dan kekasihku, yaitu Muhammad. Adam bertanya, siapa gerangan Muhammad itu? Allah berfirman, dia adalah salah satu dari anakmu. Dia adalah nabi terakhir. Seandainya tidak ada dia, tentu aku tidak akan menciptakan makhluk. Selanjutnya, Allah mengusap punggung Adam. Dari Adam, dia mengeluarkan keturunannya yang banyak sekali seperti debu. Ada yang putih, yang hitam, ada laki-laki dan ada juga wanita. Dia mengalirkan cahaya kepada mereka dari cahayanya. Barang siapa menangkap cahaya itu, maka dia menjadi orang yang beriman, dan orang yang tidak mengambilnya, akan menjadi kafir. Di antara mereka ada orang-orang yang mendapatkan cahaya yang berkilau. Adam bertanya, wahai Tuhanku, siapakah mereka itu? Allah menjawab, mereka adalah para nabi dari keturunanmu, wahai Adam. Kemudian Allah mengawinkan Adam dengan Hawa. Itu terjadi pada hari Jumat menjelang sore hari. Oleh karena itu, disunahkan akad nikah dilaksanakan di hari Jumat. Menurut sebuah riwayat, Adam itu lebih menawan daripada Hawa, tetapi Hawa lebih lembut. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Ridwan, juru kunci surga, untuk mendekorasi gedung dan mendandani wildan, anak-anak yang ada di surga, dan para bidadari. Adam diberi kuda yang diciptakan dari minyak kasturi yang sangat harum baunya, yang diberi nama Maimun, yang larinya cepat bagaikan kilat yang menyambar. Ketika kuda itu sudah ada di hadapan Adam, maka Adam menungganginya. Hawa diberi unta dari surga yang di atasnya ada haudah dari permata. Hawa naik ke haudah yang ada di atas unta itu. Selanjutnya, Jibril alaihi salam memegang kendali kuda. Mikail berjalan di sebelah kanannya dan Israfil di sebelah kirinya. Mereka membawanya jalan-jalan ke semua pelosok langit. Setiap kali melewati malaikat, Adam memberikan salam kepada mereka. Para malaikat berkata, betapa mulianya makhluk Allah ini. Hawa ikut bersamanya, tetapi dia menunggangi unta. Para malaikat membawa mereka berkeliling sampai akhirnya mereka datang ke pintu surga. Mereka berhenti sejenak di depan pintu surga. Allah mewahyukan kepada Adam, inilah surgaku dan rumah kemuliaanku, masuklah kalian berdua ke dalamnya, dan makanlah kalian berdua makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian berdua sukai, dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini, yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang zalim. Quran Surah Al-Baqarah 35. Ada riwayat yang berbeda tentang jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa. Konon Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar dua, laki dan perempuan. Maknanya, jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang. Dari anak-anak itu seorang anak, Syed, diangkat Allah sebagai Nabi. Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa An-Nihayah menyebutkan setelah Kabil membunuh Habil, Allah mengaruniakan kepada Adam seorang anak laki-laki yang bernama Syed. Ia lahir ketika Adam berumur 130 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Syed artinya ialah hibatullah, karunia Allah. Dan Adam hidup sampai 825 tahun setelah kelahiran Syed, tulis Ibnu Katsir. Lalu, dalam Qohasu Al-Anbiya, Ibnu Katsir menyebutkan Syed juga diangkat oleh Allah sebagai seorang nabi. Dan dikabarkan, Allah mewahyukan dan menurunkan kepada Syed sebanyak 50 ajaran, risalah, suhuf. Adapun anak-anak laki Adam lainnya adalah Al-Harits, Al-Muqits, dan masih banyak lagi yang tidak diketahui namanya. Sedangkan anak-anak perempuannya, antara lain, Iklima, Dunya, Ida, Sela, Umatu Al-Harits, Umatu Al-Mughits, dan lain-lain. Jumlah anak Nabi Adam Imam Ibnu Jarir dalam kitab tarikhnya yang diriwayatkan dari beberapa perawi menyebutkan, bahwa Hawa dengan Adam melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Atsar ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Ibnu Tabari dalam Tarihu At-Tabari menyatakan ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Hawa mengandung sebanyak 120 dan lahir kembar semua. Beberapa ulama menjelaskan pada setiap kelahirannya 2 anak kembar, 1 orang putra dan 1 orang putri. Anak pertama mereka adalah Kabil dan Iklima, sedangkan anak terakhirnya bernama Abdul Mughits dan Ammatul Mughits. Dari anak-anak Adam tersebutlah mulai tersebar manusia ke seluruh penjuru bumi, semakin besar dan semakin banyak.
Mengenai jumlah anak Adam dan Hawa, beberapa sejarawan mengatakan bahwa sebelum meninggal dunia, Adam pernah merasakan hidup bersama anak, cucu, cicit, dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah dikatakan pula, bahwa semua silsilah keturunan anak cucu Adam sekarang ini berujung pada Syith ibn Adam alaihi salam, dan seluruh anak-anak Adam yang lain telah musnah dan tidak berketurunan. Kabil perusak akhlak Nabi Syith adalah putra ketiga Nabi Adam yang begitu saleh. Ketika Kabil melarikan diri dengan istrinya karena membunuh Habil, Allah memilih Syith sebagai utusannya. Nabi Syithlah yang kemudian memberikan bimbingan kepada anak cucu Adam. Di antara hukum yang dibawa Nabi Syith bin Adam adalah larangan bergaul dengan kaum Kabil, yang telah merusak bumi dengan akhlak buruk mereka. Setelah meninggal, Syith pun menetapkan putranya, Anus sebagai penerus ajarannya. Setelah itu, umat manusia hidup tanpa seorang nabi, dan orang-orang hanya mengikuti ajaran Nabi Adam dan Nabi Syith. Setelah Nabi Syith meninggal, setan datang kepada kaum Kabil. Setan itu mendatangi mereka dalam bentuk seorang anak laki-laki. Lalu, setan itu pun mulai mempengaruhi perbuatan mereka, seperti dalam hal berpakaian dan hal-hal aneh lainnya. Bahkan, setan memimpin mereka dalam acara-acara perayaan, di mana kaum wanita dan pria bercampur. Perbuatan mereka pun mempengaruhi para pengikut Nabi Syith. Ketika mereka melihat para wanita, mereka juga terpesona. Mereka bahkan melakukan kejahatan perzinaan pertama dalam sejarah umat manusia. Setelah orang-orang banyak yang melanggar perintah Nabi Syith dan Nabi Adam, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Idris, yang bernama lengkap Idris bin Mahalail bin Kainan bin Anus bin Syith bin Adam. Nabi Idris adalah orang pertama yang memulai pertempuran demi Allah. Dia mempersiapkan pasukan dan menyerang kaum Kabil sampai mereka kalah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.